Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi. Salam sehat dan semangat selalu dalam belajar. Ya, kembali pagi ini Ibu akan membantu kalian belajar muatan IPA. Pesan Ibu, simak baik-baik, dengar dengan sungguh-sungguh, juga lihat atau amati contoh gambar supaya ada pengetahuan yang didapat, pemahaman, sehingga membuat kalian terampil ya menyelesaikan soal-soal IPA. Anak-anak, pembelajaran IPA hari ini masih tema 3 tentang rangkaian listrik. Subpokok bahasan rangkaian listrik campuran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar kalian sebagai siswa kelas 6 dapat menyajikan laporan tentang rangkaian campuran dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Di sini ada contoh gambar rangkaian campuran disertai dengan penjelasannya. Ya, untuk mengingatkan kalian kembali, apa itu rangkaian campuran? Rangkaian campuran merupakan gabungan rangkaian seri dan paralel. Kalian bisa lihat ya, ini arah rangkaian seri. Ya, sedangkan rangkaian paralel ini. Ya, maka ini merupakan gambar rangkaian campuran. Ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian campuran ini menggunakan 2 baterai sebagai sumber energi listrik. 3 saklar, saklar pertama, saklar kedua, saklar ketiga, dan 4 buah lampu. Lampu ke-1, lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu keempat. Lampu ketiga dan keempat ini ya dirangkai secara seri atau disusun berurutan komponen elektronikanya. Ya, bola lampunya disusun berurutan. Sedangkan lampu 1 dengan lampu 2 dan lampu 3 serta lampu 4 disusun secara berderet, berjajar, bersusun atau dirangkai secara paralel. Apa yang terjadi jika lampu 3 putus? Ini lampu 3 putus. Otomatis lampu 4 akan padam karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Kalau lampu 3 putus, otomatis rangkaiannya menjadi terbuka, tidak dapat mengalirkan arus listrik. Ya. Sebaliknya, jika lampu 1 putus, maka lampu 2, 3, dan 4 tetap menyala. Karena lampu 2, 3, 4 terhadap lampu 1 disusun secara paralel, maka lampu 2, 3, dan 4 tetap menyala. Karena masing-masing lampu mendapatkan arus listrik dari sumbernya. Ya. Berikutnya gambar rangkaian campuran yang kedua. Pada gambar rangkaian campuran ini tetap menggunakan 2 baterai sebagai sumber energi listrik
3 saklar, saklar 1, saklar 2, saklar 3, 3 bola lampu. Bola lampu A, bola lampu B, bola lampu C. Melihat gambar lampu B dan C disusun secara seri, disusun berurutan. Sedangkan lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel, bersusun, berderet, sejajar. Apa yang terjadi pada rangkaian campuran pada gambar ini jika saklar 3 dinyalakan? Jika saklar 3 dinyalakan, maka ketiga lampu A, B, dan C menyala karena mendapatkan arus listrik dari sumbernya. Apa yang terjadi jika saklar 2 dinyalakan? Maka lampu A menyala. Dan jika saklar 1 dinyalakan, maka lampu B dan C menyala. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Berikutnya, apa yang terjadi jika saklar 1 dimatikan? Ya. Saklar 1 dimatikan. Apa yang terjadi? Maka lampu B dan C padam. B dan C padam karena lampu B dan C disusun secara seri. Ya, saklar 1 dimatikan, B dan C padam karena menjadi rangkaian terbuka. Ya, arus listrik terputus di sini. Selanjutnya, apa yang terjadi terhadap lampu A? Lampu A tetap menyala. Lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dan mendapatkan arus listrik dari sini. Atau sebaliknya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika saklar 2? Nih, saklar 2 dimatikan. Saklar 2 dimatikan. Diputus atau dimatikan. Maka yang terjadi lampu A padam. Lampu A padam. Lampu B dan C tetap menyala. Karena lampu B dan C terhadap lampu A disusun secara paralel. B dan C tetap menyala karena mendapatkan arus listrik dari sini. Atau sebaliknya. Ya. Dari kutub negatif ke kutub positif atau sebaliknya. Selanjutnya, jika ketiga saklar dimatikan. Saklar 3, saklar 2, saklar 1 dimatikan. Atau dibuka. Ya, dimatikan atau dibuka. Apa yang terjadi? Maka semua lampu padam. Ya, ini mati, saklar 3 dimatikan atau dibuka, ya, di off ya. Saklar 2 juga, saklar 1 juga, maka ketiga lampu ini menjadi padam. Karena menjadi rangkaian terbuka. Ya, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke masing-masing bola lampu. Sampai di sini, apakah kalian jelas? Paham? Mengerti? Cukup jelaskah anak-anak penjelasan ibu sampai di situ?
Kalau kalian masih merasa belum jelas, ya, lihat lagi videonya. Kalian beri jempol, subscribe, dan share supaya kalian bisa lihat lagi videonya. Atau bila perlu kalian mau video call dengan ibu, boleh, ya. Atau bilang, Bu, kita Zoom meeting dong, Bu. Boleh, ya. Ibu akan atur waktunya. Nah, berikutnya anak-anak untuk melatih apakah kalian sudah memahami atau belum, dan untuk ibu mengetahui, ya, kalian tuh sudah memahami atau belum, ibu mau kalian menyelesaikan soal yang ibu sudah buat, ya. Kalian silakan lihat, ya. Ini, ya, sebagai latihan soal, ya, untuk melatih apakah kalian sudah mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan rangkaian listrik campuran, ya. Silakan kalian kerjakan, ya. Sesuai perintah, amati gambar rangkaian listrik di bawah ini, lalu salin soal dan jawab pada buku PS tematik. Jadi soalnya disalin, ada 4 soal, ya. Selain soalnya disalin, gambar juga gambarnya untuk membantu kalian lebih memahami, ya. Jadi gambarnya disalin, perintahnya disalin, soalnya disalin pada buku PS tematik, ya. Lalu jawab untuk dikumpulkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dan ibu akan koreksi hasil kerja kalian, ya. Jangan takut mencoba, jangan takut melatih diri sendiri. Jelas anak-anak? Ya, ibu merasa cukup jelas dan ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat pesan ibu, jangan mudah untuk menyerah dan putus asa, sehingga sukses selalu untuk kalian, ya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran IPA. Dadah.